Good morning Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya yang sangat menggetarkan, yaitu mengunjungi Gua Hira, tempat di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai kenabiannya setelah mendapat ayat pertama dari Al-Quran yang disampaikan langsung oleh malaikat Jibril. Gua Hira adalah tempat yang saya masukkan ke dalam kategori emas visit place. Saya sudah mengunjungi banyak negeri. Selama 25 tahun karier saya sebagai wartawan, praktis saya sudah mengunjungi 5 benua dan menyeberangi 7 samudera. Saya sudah mendatangi negeri-negeri yang jauh sampai ke Afrika. Bahkan kawasan Patagonia yang disebut ujung dunia pun sudah saya datangi. Untuk sampai ke Bariloche, Argentina, yang di peta merupakan titik yang paling ujung dari benua Amerika, saya harus terbang selama 39 jam dari Jakarta. Tapi terus terang, tidak ada perjalanan yang semenantang ke Gua Hira yang terletak di Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Saya sudah kenal Gua Hira sejak masa kanak-kanak di kampung saya, jauh di pedalaman Lebak, Banten. Guru mengaji saya selalu menceritakan bagaimana seorang lelaki bernama Muhammad menyepi di sebuah gua batu di pinggiran kota Mekah. Lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya. Menyampaikan wahyu Tuhan kepada Muhammad yang sedang bertapakur dan menggigil di dalam gua. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5 dari Al-Quran itu sudah saya hafal di luar kepala. Kisah datangnya ayat pertama dari Al-Quran itu tidak pernah saya lupakan. Mengunjungi Gua Hira adalah obsesi saya sejak masa kecil. 2 kali saya ke Mekah, tahun 2005 dan 2008. Saya hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Gua Hira terletak 3,5 kilometer dari Masjidil Haram. Nah, waktu itu saya berpikir inilah saatnya. Maka saya pun berangkat naik ke Gunung Cahaya itu bersama orang-orang yang menjadi naib Amirul Hajj atau wakil Amirul Hajj, yaitu Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Muhammadiyah Kiai Haji Abdul Muti dan
Staf khusus Kominfo, Menkominfo, Profesor Henry Subiakto. Hari masih gelap ketika kami memulai awal pendakian. Medan sungguh berat karena Jabal Nur merupakan gunung batu dengan ketinggian seperti piramid menculang tinggi. Gua Hira terletak pada ketinggian 270 meter dengan radius 265 meter. Untuk sampai ke sana harus melewati lebih dari 600 anak tangga yang berkelok-kelok, namun dengan derajat kemiringan nyaris 90 derajat. Kita harus berangkat pagi-pagi, karena kalau kesiangan sedikit saja, itu orang yang mendaki sudah membludak. Tiap hari sekitar 5.000 jemaah naik ke Jabal Nur. Namun pada masa ibadah haji sekarang ini, jumlah mencapai belasan ribu orang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pada titik awal pendakian, saya mendongak ke atas. Hati saya bergetar, hati saya kecut. Bisakah saya naik ke atas sana? Mampukah saya mendaki sekitar 1 jam? Menaiki tangga-tangga yang 600 jumlahnya itu. Dan kiri kanannya adalah lembah dan jurang. Hati saya bergejolak waktu itu. Apakah saya akan meneruskan pendakian atau menyerah? Jiwa saya bergerut antara semangat memenuhi obsesi waktu kecil saya untuk melihat Gua Hira dengan mata kepala sendiri, atau cukup puas menyaksikannya dari kejauhan. Akhirnya, saya memutuskan untuk naik dengan resiko apapun. Saya ingat apa pesan sahabat saya, Saiful Hadi Khalid, yang anak Kiai Idam Khalid, yang selalu mengatakan kepada saya, Pursotul umur. Kamu harus naik karena itu adalah Pursotul umur. Pursotul umur adalah satu kesempatan dalam hidup yang hanya datang satu kali. Dan tidak akan pernah datang lagi. Saya sudah datang jauh-jauh. Saya sudah berada di Mekah dan bahkan berada di kaki Jabal Nur. Kalau saya tidak memaksakan diri untuk naik, belum tentu kesempatan itu akan kembali lagi. Atau kalaupun kesempatan itu ada, mungkin saya sudah lebih tua dan lebih lemah. Saya lihat banyak jemaah itu orang-orang tua. Memang mereka bersemangat mendaki. Mereka bahkan dibantu dengan memakai tongkat. Kakek-kakek, ibu-ibu, seumur emak saya pada berani mendaki. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak. Maka saya memulai langkah saya untuk menerabas satu undakan demi undakan. Seperempat perjalanan saya sudah loyo dan ngos-ngosan. Kiai Abdul Mufti memberikan saya botol minuman. Ayo minum dulu. Mari saya temani sebentar istirahat.
Aduh, saya malu sebenarnya. Masa saya yang lebih muda kalah sama kiai yang tampak terengginas menapaki undak-undakan. Tapi terus terang memang waktu itu saya capek banget. Setelah beristirahat sedengat, pendakian pun saya lanjutkan. Undak-undakannya lebih tinggi dan lebih curam. Di kanan kiri sudah dipasangi besi-besi pengaman agar pendaki tidak meleset, tidak terpleset masuk jurang. Kira-kira setengah perjalanan, saya betul-betul udah gak kuat lagi. Kali ini Profesor Henry yang memprovokasi saya. Hei, kamu masih muda, itu lihat Siti Khadijah. Dia umurnya 55 tahun. Masa kamu kalah sama wanita yang lebih tua? Tiap hari dia naik turun mengantar makanan dan minuman, menengok suaminya Nabi Muhammad. Ayo jalan lagi, kamu bisa. Kalau kamu cinta Rasulullah, ayo kita naik lagi. Kita harus rasakan bagaimana suasana kebatinan Nabi menerima wahyu dan memulai kenabiannya. Akhirnya saya berusaha melangkah lagi. Satu demi satu tangga saya lewati. Hari mulai terang, saya agak terhibur karena di sepanjang pendakian saya melihat onta. Saya foto-foto dulu sama onta. Ada kucing, ada kambing gunung, ada monyet-monyet yang berlarian dan loncat-loncat dari satu batu ke batu yang lain. Itu cukup mengobati rasa capek saya waktu itu. Apalagi para pedagang souvenir tampak mulai membuka lapaknya sehingga saya bisa sedikit terhibur melihat barang-barang dagangan mereka. Makin mendekati puncak, makin mendekati Gua Hira, saya makin bersemangat. Rasa capek dan lelah tiba-tiba hilang ketika saya sampai di mulut Gua Hira. Jemaah dari berbagai negara, pagi itu kebanyakan dari Pakistan, Afghanistan, Turki, dan Cina, tampak berjubel di depan Gua Hira. Ada yang melakukan salat 2 rakaat di atas batu. Ada yang membaca keras-keras surat Al-Alaq. Ada juga yang mengaji surat Ar-Rahman. Pabi aini ila rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah apalagi yang kamu dustakan, mereka bacakan berulang. Saya pun ikut komat kami membacakan surat yang menggetarkan jiwa itu. Memang benar. Nikmat apalagi yang kamu dustakan. Sementara ratusan juta muslim meninggal dunia tanpa bisa menginjakan kakinya di Jabal Nur. Saya bisa datang ke Gua Hira yang bersejarah dan menjadi cikal bakal kenabian Rasulullah. Subhanallah. Ternyata Gua Hira hanya sebuah ceruk di gunung Jabal Nur. Dalamnya kira-kira 2,5 meter dan menyempit ke dalam. Lebarnya kurang lebih hanya 1,5 meter. Pintunya lebih lebar daripada ujung di dalamnya. Tingginya kurang dari 2 meter. Setiap jemaah yang masuk harus membungkuk. Pas di depan pintu gua terdapat tulisan Arab Gor Hira dengan cat warna merah. Ada juga tulisan
2 ayat pertama surat Al-Alaq dengan warna hijau. Gua Hira terletak persis di samping kiri tulisan tersebut. والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك. Saya tersungkur di depan Gua Hira. Saya tersungkur di depan Gua Hira. Saya sujud di sebuah batu besar yang ujungnya menjulang ke jurang. Saya tengadahkan 2 tangan saya berdoa. Ya Allah, saya bersyukur bisa sampai ke Gua Hira, sementara 1,5 miliar kaum muslimin lain dari seluruh dunia belum tentu mendapatkan keistimewaan ini. Saya berdoa untuk anak istri saya, keluarga saya, anak cucu. Kalau saya bisa berkunjung ke Gua Hira, semoga mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad, jejak saya, masuk ke Gua Hira dan menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad memulai kenabiannya. Itulah kisah perjalanan saya yang menggetarkan. Saya ceritakan ini karena tahun ini Indonesia tidak bisa berangkat ke Arab Saudi, ke Mekah untuk beribadah haji karena pandemi. Semoga dengan cerita ini mereka yang tidak datang pergi memenuhi panggilan Nabi Ibrahim bisa mendengar cerita menggetarkan yang saya sampaikan, di mana saya tersungkur bersujud di Gua Hira.